Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Hadi. Baik, hari ini kita sudah janjian bertemu ya untuk membahas tentang supervisi dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi oleh Ibu Leni. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan dan apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan atau sesuai dengan alur yang telah dibuat dan tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran dari apa yang telah Ibu rencanakan. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran Ibu bisa dijelaskan, Bu? Sebenarnya tujuan pembelajaran saya untuk praktek yang berikutnya ini untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Nah, ini saya sudah membuat alur atau rancangan pembelajaran saya. Ini diantaranya judul materi saya yang berikutnya itu tentang pengukuran. Nah, tentang pengukuran. Nah, tujuan dari materi tersebut ini saya ambil yang pertama, peserta didik ini dapat melakukan pengukuran terhadap benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, ini peserta didik dapat menyebutkan satuan baku dan satuan tidak baku dalam pengukuran. Baik, untuk selanjutnya, menurut Ibu dalam pembelajarannya nanti kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Ini untuk berikutnya yang ingin dikembangkan itu adalah untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pemikiran peserta didik itu lebih kreatif untuk ke depannya. Fokusnya ke pengetahuan. Iya, ke pengetahuan. Karena selama ini kan banyak yang monoton. Nah, kalau diperhatikan, anak itu kalau kita untuk berpikir lebih kreatif, anak itu gimana? Untuk mengembangkan ilmunya. Ya. Yang lebih lebih luas gitu. Artinya di sana ada kemampuan keterampilan juga. Iya, karena ada keterampilan nanti kan saya akan mengadakan seperti ada praktek, kemudian ada juga nanti didukung dengan LKPD untuk mengerjakan hasil praktek. Nanti kita suruh dia presentasi. Baik, sekarang untuk rancangan pembelajaran terkait metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, lalu media yang digunakan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau strategi pembelajaran ini saya menggunakan model problem reasoning. Ini menggunakan seperti alat-alat laboratorium, kemudian didukung dengan media-media video pembelajaran. Nah, media pembelajaran di video. Ya, kalau rencananya saya ini nanti videonya menggunakan video pembelajaran YouTube, yang melalui YouTube. Kemudian nanti kita juga menggunakan HP ini nanti untuk media ini melakukan pre-test dan post-test. Kemudian untuk model pembelajarannya yang dipakai di rancangan pembelajaran Ibu kira-kira model apa? Model problem basic reasoning PBL ya, ya. problem reasoning. Ya, kalau untuk zaman sekarang itu disarankan, apalagi ini kurikulum merdeka untuk kedepannya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu kita menggunakan model problem basic reasoning. Nah, ini atau juga ini nanti kalau ini bisa ke PTJL. Ya, tapi kini diarahkan itu dulu ke problem basic reasoning. Problem reasoning ya, Bu. Kemudian untuk metodenya kira-kira apa? Metodenya kita melakukan praktikum dan diskusi. Diskusi kelompok. Iya, diskusi kelompok kita sama anak itu kita bagikan, ada beberapa orang anak bagikan kelompok. Kalau saya ini kelompoknya bagi 5 kelompok. Iya, dibagi 5 kelompok, satu kelompok lebih kurang 6 orang. Nah, ini kelompoknya satu kelompok itu 6 orang. Yang akan diskusi. Ya, nanti kita kemudian kita bagikan LKPD. Ada lembar
Ada lomba kerja ya, lomba kerja siswa. Baik, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu yaitu pembelajaran apa namanya yang berdiferensiasi ya Bu ya, karena dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian model yang digunakan itu problem based learning ya Bu ya. Baik, bagus sekali Bu untuk rencana pembelajaran. Kemudian bisa dijelaskan tidak Bu untuk media pembelajaran yang Ibu bakal gunakan dalam proses pembelajaran itu apa saja? Media yang saya gunakan itu diantaranya ada laptop, HP, proyektor. Jadi untuk menampilkan visual ya Bu ya? Iya. Visual, terus ada menggunakan digital juga, handphone. Handphone untuk anak nanti ditambah bahan ajarnya selain buku yang menggunakan handphone. Itu tentunya untuk mempermudah anak dalam belajar. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan pembelajaran Ibu kira-kira dilaksanakan kapan ya Bu ya? Ini apa namanya pelaksanaannya hari Sabtu ini nanti tanggal 9 Desember 2023. Oke, jadi pelaksananya hari Sabtu ya Bu ya? Hari Sabtu di jam berapa Bu? Jam pagi dari setengah 8 sampai jam 8.45. Oh, baik. Berarti 2 jam pelajaran Bu ya? Ya? 2 jam pelajaran. Kita kan SMP itu kan 40 menit. 40 menit ya? 1 jam pelajaran 40 menit. Ya. Baik, itu untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti ya Bu ya? Ya. Baik Bu, itu tadi percakapan kita terkait observasi sebelum melaksanakan pembelajaran. Nanti setelah pembelajaran Ibu lakukan, mungkin kita akan melakukan percakapan singkat lagi terkait pasca observasi terhadap apa yang telah Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GoPro. Tidak masuk siapa? Alif, Misil, Ais, Zepa ya. Repki ya. Hari ini 4 orang yang tidak masuk. Oke ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kita hari ini bisa ketemu kembali. Tidak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali peraturan-peraturan pembelajaran dengan Ibu. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk. Kemudian
harus konsentrasi dengan belajar. Ya. Dan sebelum ibu mulai, ibu mau mengingatkan kalian dulu pelajaran atau materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya itu yang yang berjudul Hakikat Sains dan Laboratorium IPA. Sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian melakukan penelitian di IPA, di laboratorium IPA? Nah ya, sekarang sebelum melakukan penelitian, apa yang kalian lakukan sebelum melakukan penelitian? Ya, melakukan pengamatan ya. Nah, apa yang diamati? Kalau materi IPA biasanya yang diamati apa objeknya? Apa? Ya, benda mati dan makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, ibu akan memberikan soal pretest kalian ya. Soal pretest, ibu akan kirimkan link Google Form melalui HP kalian. Nah, sekarang kalian boleh buka HP kalian ya, buka linknya dulu. Udah ya, kalian kerjakan link yang ibu berikan di HP kalian. Itu ada 3 butir soal pretest. Nah, kerjakan sekarang ya. Udah selesai? Udah. Nah, udah ya, kalian sudah melakukan pretest, tes awal. Nah, setelah kalian melakukan pretest, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Nah, tujuan materi pembelajaran selanjutnya ini yang pertama, kalian bisa melakukan pengukuran di lingkungan kalian. Yang kedua, kalian bisa memahami apakah besaran satuan dan satuan pokok. Ya, itu materi kita yang yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sekarang ibu akan menayangkan video pembelajaran. Nah, kalian perhatikan ya. Hari ini semoga semuanya sehat ya. Di video saya sebelumnya kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang belum belajar tentang itu, bisa klik tautan yang ada di atas ini. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh lainnya banyak. Bisa mengukur panjang meja, atau mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya, supaya lebih mudah dipahami. Misal kalian mau mengukur panjang dari sebuah ballpoint, diukur dengan menggunakan penggaris. Itu artinya kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci atau ada juga sentimeter, seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan panjang dari ballpoint itu 15 cm.
Tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Iya, betul. Pintar. Panjang itu merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Jadi besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya, tinggi badan Aldi 110 cm. Itu berarti besarannya tinggi, kemudian satuannya cm. Baiklah, kita lanjut ya. Sekarang saya akan membahas jenis-jenis besaran. Besaran itu ada dua. Ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Kita bahas satu persatu ya. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau dia tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, contoh-contohnya itu ada dalam tabel ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, jadi besaran-besaran ini itu satuan-satuannya sudah ada. Maksudnya begini loh. Misal ya, kalian mau mengukur panjang dari sebuah meja, ya tinggal kalian ukur saja dengan alat ukurnya. Bisa dengan penggaris, bisa dengan meteran. Kan satuannya sudah ada. Bisa meter, bisa sentimeter, seperti itu ya. Sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di tabel ini ya. Ada kecepatan, ada massa jenis, luas, volume, gaya, energi, dan lain sebagainya. Jadi contohnya begini ya. Misal kalian mau mengukur kecepatan seorang anak yang sedang berlari. Nah, kecepatan itu tidak bisa langsung diukur, jadi butuh besaran-besaran pokoknya, yaitu jarak dan waktu. Jadi kalian ukur dulu itu jarak atau panjang lintasan larinya dan juga waktunya. Setelah itu barulah kalian bisa hitung kecepatannya dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis alat ukur. Nah, ini untuk alat ukur panjang ya. Ada mistar atau penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer stroke. Kemudian untuk alat ukur massa, itu ada neraca ya. Neraca digital, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Untuk alat ukur suhu itu ada termometer, bisa termometer uang, bisa termometer klinis atau termometer badan. Cara-cara membaca skala pada alat-alat ukur itu ada di video saya yang lain ya. Nanti linknya akan ada di bagian akhir video. Sekarang Ibu mau tanya, ada pertanyaan tidak dengan materi tadi? Ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian Ibu bagikan kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Oke ya, untuk kelompok sudah Ibu bagikan dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya untuk kalian kerjakan.
diskusi kalian ya. Nah, kalian harus mempresentasikan per kelompok hasil LKPD kalian ya. Nah, sekarang siapa yang mau duluan untuk kesimpulan hasil diskusinya? Siapa? Nah, coba ini. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan, sedangkan besaran pokok yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Oke. Bagaimana pendapat kelompok lain? Benar? Benar ya? Oke. Nah, siapa yang mau presentasikan? Kelompok siapa lagi? Kelompok ini ya. Ah, coba kelompok ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Apa yang dimaksud besaran pokok? Besaran yang mempunyai nilai satuan yang telah mendapatkan kesepakatan dari ahli fisika. Oh, itu ya. Ada yang pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Tidak ya. Besaran pokok mempunyai nilai satuan yang telah ditetapkan oleh satuan SI atau internasional. Nah, kelompok siapa lagi? Nah, oke, siapa? Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran dibedakan menjadi 2, yaitu pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Benar ya? Hasil kesimpulan dari kelompok 4. Nah, sekarang yang bagaimana kelompok 2? Oke, coba kelompok 2. Ya. Ya, jadi kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Pengukuran adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur benda ataupun besaran terdiri dari 2, yaitu besaran pokok dan besaran gabungan. Oke. Itu hasil dari kelompok 2 ya. Besaran terdiri dari 2. Sekarang siapa lagi yang terakhir? Kelompok 5. Nah, ini kelompok 5. Ya. Kami dari kelompok 5 ingin akan mendiskusikan hasil. Besaran turunan adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan pokok yang ditetapkan oleh sistem satuan internasional. Itu yang kelompok 5. Kelompok 5 tadi apa nak? Satuan turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan pokok. Nah, itu adalah hasil kesimpulan dari diskusi kalian hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup ya, Ibu akan memberikan soal post-test atau soal akhir pembelajaran. Nah, sekarang kalian kerjakan soal yang Ibu kirim, link yang ada di HP kalian sekarang. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan soal post-test, nah sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, perhatikan ya, pengukuran
dibedakan menjadi dua. Yang pertama pengukuran baku dan yang kedua pengukuran tidak baku. Nah, pengukuran baku contohnya satuan pokok dan satuan turunan. Kemudian satuan tidak baku adalah satuan yang tidak dapat diukur pasti. Contohnya kalian menggunakan jengkal. Kalian tahu jengkal? Kalian menggunakan hasta. Nah, dari sini ini hasta. Kemudian kalian menggunakan depa. Kalian tahu depa? Nah, ini depa. Nah, ini depa namanya. Ya, itu adalah satuan tidak baku. Karena kenapa dari tiga tersebut disebut dengan satuan tidak baku? Karena alat ukurnya kalau orangnya kecil jumlahnya semakin banyak, tapi kalau orangnya besar tinggi ya jumlahnya sedikit atau hasil pengukurannya sedikit. Paham ya? Apa yang disebut dengan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu satuan yang menggunakan alat ukur yang seperti kalian lakukan tadi. Ada mengukur pena, ada mengukur buku, ada mengukur meja, menggunakan alat ukur mistar. Selain mistar ada alat ukur yang lain? Ada timbangan, ada meteran, ada jangka sorong, ya. Itu kesimpulan hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah senang. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini lebih semangat dari pembelajaran kemarin, ya. Sebelum Ibu tutup, ya. Nah, hari ini kita materinya pengukuran. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi hasil percobaan laporan, ya. Hasil percobaan laporan. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukup sekian, ya. Udah ya. Nah, sekarang kalian beres-bereskan dulu di atas meja kalian, ya. Nah, untuk LKPD-nya silakan kumpulkan. Kita tutup pelajaran hari ini sama-sama. Ini kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kalian, ya. Oke, ketua kelas silakan. Berdoa mulai.